Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara yang terkasih, saya akan awali dengan membaca firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang barusan kita baca ini berbicara tentang kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu, Dia adalah Bapa kita, yang kita telah diadopsi menjadi anak-anaknya. Ya, jadi kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Kita harus tahu ini, dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan, Dia adalah Bapa kita yang memenuhi segala kebutuhan keperluan kita. Ya, kita harus mendasarkan kehidupan kita kepada Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita khususnya di 2025 ini. Saudara, kita sudah memasuki 2025 dan ini adalah minggu ketiga yang kita sudah masuki. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah berjalan ya dengan iman kepada Kristus. Karena tema tahun ini di gereja ini adalah the year of faith atau tahun iman, di mana segala sesuatu kita harus lakukan dengan iman. Tanpa iman, firman Tuhan berkata, itu dosa, atau kita berjalan di dalam dosa. Ya, Tuhan mau supaya kita senantiasa berjalan dalam kebenarannya setiap saat. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat di Matius 6 ayat 31 ini, kita akan lihat satu persatu ayat ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, jelas sekali di kitab Matius 6 ayat 31 ini memberitahukan kepada kita anak-anak Tuhan, khususnya di dalam kita hidup di 2025 ini, saudara, supaya kita nggak boleh takut. Ketakutan itu bukan hal yang biasa, bukan normal buat orang percaya, ya. Jadi kita jangan memakai paham bahwa ketakutan itu adalah manusiawi. Saudara yang terkasih, kalau Tuhan bilang jangan, berarti itu penting dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, itu berarti akan membahayakan kita kalau kita hidup di dalamnya. Jadi jelas di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya, jadi nggak boleh kita khawatir, saudara. Jadi khawatir itu untuk orang percaya, kita tidak memakai kata itu manusiawi buat orang percaya. Amin. Ya, jadi buat orang percaya kata khawatir itu nggak boleh. Kalau kita lihat di kitab Ayub ya, saudara kekasih, ternyata Ayub ini suka khawatir dan suka ketakutan, saudara. Ya, di Ayub 3 ayat 25 berkata, apa yang aku khawatirkan itu yang mendatangi aku, dan apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Nah, ini statement dari Ayub, saudara yang kekasih ya. Jadi apa yang kita khawatirkan itu yang akan mendatangi kita. Nah, Tuhan tidak mau Anda berjalan di dalam kekhawatiran. Karena apa yang kita khawatirkan, firman Tuhan berkata lewat Ayub bahwa itu akan mendatangi kita. Dan kita lihat, saudara yang kekasih, bahwa kekhawatiran ini bukanlah sesuatu yang biasa, saudara. Tetapi kekhawatiran ini akan membawa kita kepada kehidupan yang tidak baik. Akan membawa kita kepada satu kehidupan di mana kita akan mengalami kekhawatiran-kekhawatiran yang kita khawatirkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya,
Saudara, ada beberapa orang yang saya layani, bahkan bukan hanya satu dua ya, tetapi banyaklah. Kalau udah lebih dari satu dua itu banyak, saudara. Orang-orang ini hidup dalam kekhawatiran. Akhirnya orang-orang ini, saudara, bukan mengalami pembebasan dalam kehidupannya, tetapi orang-orang ini jadi stressful. Orang-orang ini mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, saudara yang kekasih. Ya, untuk itu di 2025, Tuhan mau mengingatkan kita, saudara, supaya kita jangan khawatir. Ada amin? Haleluya. Dikatakan jangan kamu khawatir tentang apa? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara, tentang makan, minum, pakai. Nah, ini adalah daily life kita, kehidupan sehari-hari kita. Tuhan mengingatkan supaya kita nggak boleh khawatir. Kenapa kita nggak boleh khawatir tentang makan, minum, pakai? Saudara, karena kita lihat ini di Matius 6 ayat 32. Kalau orang yang khawatir tentang makan, minum, pakai ini seperti apakah orang-orang ini dikategorikan oleh Tuhan? Coba kita lihat di ayat 32. Dikatakan di sini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi kita dikategorikan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Ya, jadi perhatikan di sini, dikatakan Bapakmu. Amin. Ya, jadi Bapak kita adalah Allah. Bapak kita adalah Tuhan. Ya, Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia Allah Maha Tahu. Kalau manusia tidak Maha Tahu, saudara, ya, manusia hanya apa yang dia lihat, itu yang dia tahu. Tetapi selebihnya dia tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan, Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu, saudara, apa yang kita sembunyikan. Dia tahu kalau kita khawatir. Dia tahu kalau kita takut. Dia tahu kalau kita kurang percaya. Dia tahu kalau kita percaya. Tuhan Maha Tahu. Karena Dia Allah. Amin. Ya. Allah itu Maha Tahu. Dan Bapak kita adalah Allah. Itulah sebabnya ini jelas sekali di 32 ini katakan bahwa Bapakmu ya yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Jadi selama 2025 kita masuki, saudara, atau kita akan hidup di 2025 ini, saudara, jangan kita khawatir. Sekali lagi, karena Bapak itu tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu, bukan dia tidak tahu. Seorang bapak, kalau dia tahu anaknya memerlukan sesuatu, apakah bapak itu tidak akan memenuhi keperluan anaknya? Apakah bapak itu hanya diam-diam saja, saudara? Bapak di dunia aja yang terbatas, ya, yang tidak punya keperluan anaknya, dia akan pergi cari keperluan anaknya. Sehingga dia bisa memenuhi keperluan anaknya. Misalkan anaknya butuh makan, seorang bapak dia akan pergi cari kerja, saudara, untuk memenuhi keperluan makan anaknya. Ya, seorang bapak akan memenuhi pakaian anaknya, apa yang dia pakai, apa yang dia minum. Ini seorang bapak, dikatakan bapak di dunia ini yang jahat. Ada firman Allah berkata, kalau bapak di dunia yang jahat tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi bapakmu yang di sorga. Ya. Jadi bapak yang jahat ini berbicara tentang bapak yang berjalan dengan pikirannya sendiri, kemampuannya, kekuatannya. Ya. Saudara, limited. Tapi bapak di surga unlimited. Dia punya semua keperluan kita. Dia punya perlindungan. Dia punya penyertaan. Dia punya kekuatan. Dia punya kasih. Dia punya kebajikan. Dia punya pemenuhan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia punya itu. Dan dia mampu, sanggup, bahkan lebih daripada sanggup. Dan semua dia miliki. Apakah dia akan berdiam pada waktu Anda memerlukan itu? Of course tidak. Tetapi apakah engkau menjadikan dia bapakmu di 2025 ini?
Saudara, kita harus menjadikan Tuhan atau Allah itu sebagai Bapak kita di 2025 ini. Kalau kita menjadikan dia Bapak, hubungan kita antara anak dan Bapak, saudara, anak itu pasti kenal bapaknya, pasti tahu bapaknya. Bapaknya apalagi tahu anaknya. Ya, kita harus punya hubungan yang intim dengan Bapak. Kita harus mengenal Bapak kita. Banyak orang punya Bapak di surga, tetapi tidak mengenal Bapaknya. Dia berpikir, oh Bapak ini Bapak yang tidak memenuhi keperluan saya. Bapak, mana buktinya saya butuh ini, Bapak nggak kasih. Saudara yang kekasih, orang-orang seperti ini tidak mengenal Bapaknya. Saudara, kita harus mengenal Bapak kita di surga. Kita harus menyediakan waktu-waktu kita di 2025 ini untuk mengenal Bapak kita. Dia adalah Bapak yang baik dan dia tahu apa keperluan kita. Kalau kita baca nanti di kitab Kejadian ini, bahwa sudah sejak dari semula Bapak memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kita akan lihat di Kejadian, saudara, 1 dari ayat 26. Tolong tampilkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita di sini jamak berbicara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka berkuasa, ya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, khususnya 29 dan 30, di mana Allah menyediakan makanan yang akan dimakan oleh manusia. Bahkan binatang-binatang pun di ayat 30 tadi sudah disediakan makanan oleh Allah. Makanya kalau kita baca tadi di Matius, ya tadi kita udah baca di kitab Matius dan kekasih, di situ berbicara tentang apa di Matius 6 ini? Berbicara tentang hal kekhawatiran sebenarnya. Ya, di sana dikatakan kalau burung-burung di udara aja itu Tuhan pelihara. Nah, kita lihat tadi di ayat 30 dikatakan burung-burung pun sudah disiapkan makanannya. Binatang-binatang sudah disiapkan makanannya, saudara. Ya, dan saudara lihat, burung-burung itu mereka setiap hari kita nggak ngeliat ya, bahwa oh ada burung yang jatuh karena kelaparan. Saudara, di rumah saya ini, di belakang rumah, itu ya ada pohon-pohon. Nah, biasanya kalau musim winter ini ya, musim dingin ini, itu burung-burung mereka pergi. Ya, mereka pergi, jadi nggak ada di sini. Nggak ada di daerah saya ini nggak ada burung-burung, nggak bunyi lagi. Tetapi nanti, kalau sekitar bulan Maret, itu musim semi, burung-burung itu kembali ada, saudara. Ya, dan saya dengar mereka, ya saudara yang kekasih, mungkin bernyanyi, mungkin ngapain, tapi saya dengar suara-suara burung tuh banyak sekali. Ya, di belakang rumah. Dan burung-burung itu, saudara, mereka ada di pohon-pohon. Ya, atau mereka ya emang ada di pohon-pohon, atau mereka ya, saya suka lihat terbang, ya beramai-ramai mereka terbang, ya. Dan burung-burung ini bahkan ada burung yang besar sekali ya. Burung hantu ya, kalau nggak salah. Saya pernah lihat besar sekali, saudara, di atas pohon, dan dia jalan di depan jalan. Besar sekali, saudara, burung itu, sebesar gini. Ya, mungkin Anda nggak pernah lihat ya, tapi waduh, saya lihat dia jalan. Waduh, saya, burung apa ini? Ya, pernah, saudara, besar sekali itu burung. Dan saudara bayangkan, burung itu segede gitu, hidup lagi. Dan burung-burung yang kecil,
hidup, saudara. Itu Tuhan yang pelihara. Ya. Dan malah di depan rumah kalau parkir mobil, ya, itu banyak ya. Itu kotoran-kotoran burung itu tuh jatuh dari atas karena burung-burung itu, saudara. Ya, kotorannya. Nah itu, nggak mungkin itu ada kotoran dari burung kalau dia nggak pernah makan. Benar? Nah itu saudara yang kekasih, ini burung-burung ini terpelihara sempurna. Binatang-binatang ini terpelihara sempurna. Dan saya nggak pernah lihat di sini, selama saya tinggal di sini, saya nggak pernah lihat ada burung yang mati, jatuh. Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Mereka terpelihara. Dan mereka tidak khawatir. Ada amin. Karena sudah sejak dari semula, Tuhan telah memelihara mereka, telah menyediakan makanan yang akan mereka makan. Saudara, dikatakan di hal kekhawatiran ini, kalau burung, kalau bunga di baku, Tuhan pelihara, Tuhan dadanin, apalagi kita, anak-anak Bapa. Amin. Bapa menyediakan sudah sejak dari semula. Kalau kita baca, kita lihat tadi ayat-ayat yang di dalam penciptaan ini, tolong tampilkan ayat 26 dulu. Kejadian 1 ayat 26. Saudara perhatikan di sini, lihat. 26. Berfirmanlah Allah, waktu Tuhan menjadikan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sama seperti Bapa, sama seperti Yesus, sama seperti Roh Kudus. Supaya mereka apa? Berkuasa. Dikatakan mereka pakai bahasa Inggrisnya ini take the dominion, ya. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, kita diciptakan Allah dengan begitu luar biasa, begitu dahsyat. Amin. Ya. Menurut rupa dan gambar Allah. Saudara, Tuhan mau menampilkan keilahian Allah di dunia ini lewat kita. Allah yang berkuasa. Dia mau supaya manusia berkuasa atas dunia ini. Manusia yang mengambil alih dunia ini sudah sejak dari semula. Allah ingin melihat dirinya, gambarnya, rupanya ada di dalam diri manusia. Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Sehingga dia mau melihat kuasanya lewat manusia ini terjadi. Sudah sejak dari semula. Makanya kalau kita lihat, waktu Tuhan naik ke surga, dia bilang apa? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, segala kuasa dia berikan kepada kita, amin. Saudara, dia mau memberikan kuasa itu kembali kepada anak-anaknya. Kuasa yang hilang pada waktu dosa masuk di dalam diri manusia. Kuasa untuk berkuasa atas dunia ini. Bukan fokus kepada dunia ini. Bukan khawatir terhadap dunia ini, saudara. Tapi dia mau supaya kita take dominion. Kita mengambil alih dunia ini. Dikatakan bahwa kita harus berkuasa terhadap apa? Coba tampilkan dulu. Ini Anda harus paham. Kita harus paham. 26. Ya. Jadi dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ya. Saudara, luar biasa. Amin. Ya, luar biasa. Dan Bapa kita yang kekal itu, dia ada saat ini. Pada waktu kita terima Tuhan, dia bukan ada di samping kita, dia bukan ada di sekitar kita, tapi dia telah masuk di dalam hidupmu dan saya. Ya, saudara, Wahyu 3, kita lihat, berkata, lihat aku mengetok. Benar? Kalau ada yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Amin. Dan saya percaya kita orang-orang yang menamakan diri orang percaya, kita telah membukakan pintu hati kita dan mengundang dia masuk di dalam hidup kita, menjadikan dia Tuhan kita, juru selamat kita. Ada amin? Haleluya.
Jadi kuasa Allah itu kembali ada di dalam hidup kita. Firman Allah berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Roh yang ada di dalammu dikatakan adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ada amin. Artinya, kalau ada roh Allah, roh yang berkuasa, roh yang melampaui atau yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, roh iblis itu kecil. Roh iblis itu tidak ada apa-apanya. Bahkan iblis telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di atas Calvary. Ada amin. Saudara yang kekasih, kuasa Allah lewat rohnya yang kudus ada di dalam kita. Dan Allah mau supaya kita kembali berkuasa atas dunia ini. Ada amin. Itulah sebabnya di kitab Matius, ya, bahwa kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Benar? Kalau kita tujuannya adalah mencari makan, minum, pakai. Saudara, kalau hidup kita hanya kita habiskan, kita fokus kepada makan, minum, pakai, kita adalah dikategorikan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya di ayat 33 nanti kita akan pergi lihat, saudara yang kekasih, ya, di Matius 6 ayat 33, apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, apa yang Bapa kita, Allah kita mau supaya kita lakukan. Saudara, kalau Tuhan tidak memberitakan Anda melakukan ini itu, jangan lakukan. Itu berbahaya atas hidupmu. Kalau dia bilang jangan, ya jangan Anda lakukan. Waktu Anda lakukan, Anda dalam bahaya. Di 2025 kita harus mengikuti instruction apa yang Bapak sampaikan kepada kita. Dan instructionnya ada di kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Kita harus mempunyai hubungan di dalamnya sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Karena instruction dari Allah itu adalah protection bagi kita. Adalah perlindungan buat kita. Proteksi bagi kita. Ada amin, saudara. Ini penting sekali. Dia mau, saudara, supaya kita mengambil alih dunia ini. Ya, bukan kita hidup menjadi sama seperti dunia. Ya, orang yang memusatkan dirinya kepada makan, minum, pakai, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, banyak orang kehidupannya cuma dipikirin makan, minum, pakai. Setiap hari dia pergi bekerja dari pagi sampai sore, itu untuk makan, minum, pakai, saudara. Dan pulang, tidur, saudara. Ya, tidak berhubungan dengan Tuhan. Besok pagi bangun, melakukan hal yang sama. Rutinitas seperti ini. Kira-kira kalau menurut Anda, ini dikategorikan seperti orang apa? Apakah ini dikategorikan sebagai anak-anak Allah? Atau dikategorikan sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hanya mencari makan, minum, pakai? Betul? Coba Anda lihat kehidupanmu. Sekarang kita lihat, udah masuk 3 minggu. Apakah Anda berjalan dengan iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan. Harapan kepada siapa? Kepada Bapa kita. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi iman orang percaya berdasarkan firman Kristus. Ada amin. Kalau bukan berdasarkan firman Kristus, itu bukan orang percaya. Nah sekarang, kehidupan kita, apakah itu berdasarkan firman Kristus? Pengharapan kita berdasarkan firman Kristus? Ini penting sekali, saudara. Karena kita berjalan di 2025 ini, kita harus berjalan dengan iman. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari yang tidak kita lihat. Artinya apa? Saudara, waktu kita berharap, Bapak dia menyediakan harapan-harapan kita. Di 2025 ini. Tetapi kita harus berharap kepada firman Kristus. Mendasarkan pengharapan kita kepada firman Kristus. Berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Ada amin. Nah, kalau kita seperti tadi, ya, kita bangun, pergi kerja, pulang kerja, makan, tidur, besok pagi bangun, makan, tidur.
dan kita tidak punya hubungan dengan Bapa, tidak menaruh pengharapan kita kepada Bapa, kira-kira kita seperti apa ini, saudara? Itulah sebabnya di 2025, seluruh pengharapan kita harus taruh kepada Bapa. Karena saudara, mungkin hari ini you are fine, mungkin hari ini kita oke, ya, kita fine, tapi kita tidak tahu minggu depan kita, mungkin aja minggu depan ada serangan dari sejahat. Kalau Anda tidak menaruh pengharapanmu kepada Bapa, kepada Allah setiap hari di dalam kehidupanmu, akan berbahaya. Karena musuh itu, si iblis, si jahat, dikatakan tidak tinggal diam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam kita. Ini bahaya sekali. Itulah sebabnya mari kita menaruh seluruh pengharapan-pengharapan kita di 2025 ini berdasarkan firman Kristus. Ada amin. Berjalan di dalam kebenaran. Coba kita lihat lagi ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya, jadi kita tadi saya sudah menjelaskan bahwa bagaimana penciptaan Allah, tujuan Allah apa dalam penciptaannya. Sekarang kita pergi ke ayat 28. Allah memberkati mereka. Jadi berkat itu sudah ada di dalam kehidupan kita sejak kita diciptakan Allah. Tapi manusia waktu jatuh di dalam dosa, of course, manusia hidup di bawah kutuk. Berkat itu pergi. Tetapi pada waktu kita kembali menerima Tuhan Yesus, mengundang dia masuk dalam hidup kita, berkat itu ada di dalam kita. Ada amin. Karena Allah ada di dalam kita dan berkatnya ada dalam kita. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, perhatikan ini, beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, tidak mungkin bisa beranak cucu dan bertambah banyak, berlangsung, ini berbicara tentang kelangsungan kehidupan kita, kalau Allah tidak memberkati. Penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini berbicara tentang makhluk hidup, apapun itu Tuhan mau supaya kita yang berkuasa. Itulah sebabnya Yesus hidup di dalam kita lewat Roh-Nya yang kudus, supaya kita berkuasa, saudara, atas dunia ini. Bukan kita dikalahkan oleh dunia ini. 29, berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Oke, perhatikan di sini, saudara yang kekasih. Tuhan telah menyediakan semua keperluan manusia. Bapak kita, saudara, ingat, ya, dia sudah menyediakan tentang makan, minum, pakai. Makanya tadi di ayat Matius 6 ayat 32, saudara, dikatakan dia tahu apa yang Anda perlukan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Ada amin. Bukan dia tidak tahu. Saudara, intimasi dengan Bapa di surga harus ada di perjalanan kita di 2025 ini. Hubungan pribadi dengan Bapa kita ini harus tercipta. Kalau enggak, kita bisa melenceng, saudara. Kita bisa berjalan dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita bisa berjalan dengan kekuatan kita. Sedangkan firman Allah berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Dalam hati kita nggak bisa kuat berjalan di dalam dunia ini tanpa kekuatan dan kuasa Allah. Jangan memakai kekuatan diri kita sendiri. Hari ini engkau bisa fine, tapi besok engkau bisa tidak oke karena pakai kekuatan kita. Saudara, manusia kekuatannya sudah dikalahkan oleh iblis 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita kuat hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Makanya dia ada di dalam kita. Andalkan dia. Bapak kita, everlasting Father, Bapak yang kekal, yang artinya dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak. Tetapi problemnya, kita yang meninggalkan. Kita yang coba pakai kekuatan kita. Kita yang coba pakai kemampuan kita.
2025, saudara, lepaskan, tanggalkan baju kekuatanmu, tanggalkan baju andalanmu, tanggalkan. Dan hari ini, saudara, kita putuskan untuk mengenakan jubah kekuatan Allah dalam hidup kita. Dia sudah ada di dalam hidup kita, sehingga dikatakan tadi, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Kalau Anda ada dalam kekuatan kuasa Allah, kira-kira Anda bisa dikalahkan atau tidak? Never. Karena iblis sudah dikatakan, sudah dikalahkan oleh kekuatan kuasa Allah di atas kayu salib. Amin. Setiap kali iblis melihat kekuatan kuasa Allah, dia tahu, dia angkat bendera kekalahan, saudara. Tapi kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, iblis lihat, dia angkat bendera kemenangan. Untuk itu, saudara, make sure kita berjalan di dalam kekuatan kuasa Allah. Firman Allah itu adalah kekuatan kita. Amin. Ya, adalah kekuatan kita. Ada firman Tuhan berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Ya, saudara, ini berbicara apa? Sukacita berbicara bahwa di dalam kehidupan ini, saudara, orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Bapa, di dalam Bapa, di dalam Yesus, di dalam Allah, saudara, ya, itu ada pemenuhan keperluan kita. Amin. Makanya kita bersuka cita. The joy of the Lord is my strength. Ada amin. Bersuka cita di dalam Tuhan, dan bersuka citalah, firman Allah katakan. Saudara, tetapi pertanyaan saya, 3 minggu nih udah berjalan, apakah Anda berjalan dengan iman? Atau Anda berjalan dengan kemampuan dirimu kembali? Saudara, ada orang bilang begini, waduh, masa udah nggak boleh pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Allah? Nah, Tuhan, ya udah, kalau gitu kita jadi robot aja. Ya, kan yang pergi bekerja kita, yang pergi belanja kita. Kan kita pikirkan, kita yang ini, kita memutuskan. Saudara yang kekasih, betul keputusannya itu Anda. Betul tubuh Anda yang berjalan. Tapi tubuh ini tanpa kekuatan, saudara, akan tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau kita pakai kekuatan kita, mungkin Anda masih bisa berjalan, saudara. Mungkin bisa. Tetapi ada titik tertentu Anda bisa dikalahkan. Ya, ada hal-hal di mana kita terbatas. Apalagi iblis sudah mengalahkan manusia itu, saudara. Ya, jadi kalau tanpa kekuatan Allah, dengan gampang, saudara, kita dihancurkan. Amin. Itulah sebabnya, mari kita berjalan di 2025 ini dengan penuh pengharapan kepada Dia. Haleluya. Jangan taruh pengharapan kita kepada siapa-siapa. Taruh kepada Allah. Nah, ini kuncinya, saudara yang kekasih. Supaya semua ini terjadi, tadi saya katakan, berjalan dalam firman Allah. Nah, kita lihat ayat yang terakhir. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saudara, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai kita, saudara, akan diberikan setelah disediakan oleh Bapa kepada kita. Tetapi kita disuruh cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di kitab Roma berkata, kerajaan Allah bukan tentang makan, minum, pakai, tetapi tentang kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, dan damai sejahtera, saudara. Ya. Nah, ini dia tentang kebenaran. Nah, kebenarannya tadi saya sudah jelaskan kepada kita, saudara. Kalau orang berjalan di dalam kebenaran Allah, saudara, pasti ada damai sejahtera. Ada kekuatan Allah. The joy of the Lord is my strength. Amin.
Haleluya. Tetapi kalau kita tidak berjalan di dalam kebenaran dan kerajaan Allah, saudara kekasih, saudara, kita akan mengalami hal yang terburuk. Bahkan kita bisa terburuk di 2025. Saudara, kita mungkin sudah mengintrospeksi 2024. Memang kita sudah lalui. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku telah melalui 2024 dengan sehat, dengan pemeliharaan Tuhan. Tetapi saudara, kita juga introspeksi. Ada hal-hal di 2024 yang tidak terjadi di dalam kehidupan kita yang Allah rencanakan buat kita. Jadi bukan hanya bersyukur, udah nyampe, tapi tidak mengintrospeksi dirimu di 2024. Kalau orang tidak pernah mengintrospeksi, mengevaluasi kehidupannya di 2024, dan main berjalan kembali seperti di 2024 yang tidak menggenapi rencana Tuhan, kembali di 2025 dia akan berjalan dengan kekuatan kemampuan dirinya sendiri, fokus kepada dunia, kepada makan minum pakai ini, dan dia akan kembali jadi seperti di 2024. Ini dikhususkan buat orang-orang yang tidak menggenapi rencana Tuhan di 2024. Tetapi saudara, orang-orang yang sudah menggenapi rencana Tuhan di 2025, mari kita masuki 2025 dan tetap berjalan di dalam rencana dan tujuan Allah. Tetapi kalau Anda belum menggenapi, ada banyak hal yang kita lihat yang masih bolong-bolong, yang masih bobrok di 2024. Jangan ulangi lagi di 2025. Ada amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya will be added to you, ditambahkan bagimu. Jangan tambahannya yang Anda cari, prioritas Anda. Bukan, Tuhan harus menjadi prioritasmu. Tuhan harus menjadi dasar kehidupanmu. Bukan ada, oh saya dari pagi jam 4 sampai jam 12 siang saya berdoa aja dulu, baru jam 12 siang saya pergi bekerja. Bukan seperti itu saudara. Tapi Anda harus mendasari setiap perbuatanmu dengan kebenaran firman Allah. Makanya firman Allah berkata, akuilah aku di dalam segala lakumu. Ada amin. Nah, buat seperti ini menjadi kenyataan, saudara, kita harus punya hubungan dengan kebenaran firman Allah. Kita harus punya hubungan dengan Allah. Kita harus punya hubungan dengan Roh Kudus untuk membuat kita bisa mengakui Allah di dalam segala hal dalam kehidupan kita. All things, semuanya, segalanya. Ada amin. Seluruh area kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, kerajaan Allah sekali lagi haruslah menjadi dasar dalam kehidupan kita dan kebenarannya. Kalau ini tidak bisa menjadi dasar dalam kehidupan kita, kita akan mengulangi lagi perbuatan yang salah di 2024. Dan itu fatal. Dan Anda akan memasuki dan, aduh, pastor, pas kita tahun diakhiri lagi 2025 ini, aduh, pastor, ini ada banyak hal yang tidak terjadi. Anda sedih, Anda kecewa karena keperluan Anda di 2024 yang Anda perlukan tidak terjadi. Dan saudara, Tuhan mau supaya di 2025 Anda mengalami berkat Tuhan yang Dia sudah sediakan sejak semula. Kita tidak berjalan di bawah kutuk, tapi di bawah berkat Allah. Ada berkat perlindungan, ada berkat kesehatan, ada berkat penyertaan Allah di sana. Ada berkat makan minum pakai di sana. Ada amin. Ya, itu kita perlukan selama kita ada di dunia ini. Jangan alergi. Ya, ada orang bilang, aduh ngomong-ngomong dikit-dikit ngomong berkat. Ya, kita mau ngomong apa? Dikit-dikit ngomong kutuk gitu. Cuma ada berkat atau kutuk? Yang difirmankan haruslah berkat. Karena berkat adalah milik kita. Tapi berkat bukan hanya yang kita pikirkan uang, materi. Ya, yang salah itu adalah itu, saudara. Ya, orientasinya kita adalah kepada materi. Itu yang salah, saudara. Tetapi materi itu adalah berkat. Ada amin. Haleluya. Dan Allah mau memberkati kita karena berkat itu sudah ada dari semula. Untuk itu, saudara, mari
Kita hidup di dalam berkat Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya, saya akan akhiri. Kenapa Tuhan mau supaya kita berkuasa? Kenapa Tuhan mau supaya kita cari kerajaan dan kebenarannya lebih dahulu? Kenapa? Saudara, supaya kita bisa melihat Allah. Pertama, kita bisa melihat Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, supaya dunia bisa melihat Allah di dalam kehidupan. Nah, tiga hal ini yang akan terjadi pada waktu kita mencari kerajaan dan kebenarannya di dalam kehidupan kita dan kita berjalan di sana. Saudara yang kekasih, 2025 masih panjang. 11 bulan, 1 minggu, berapa hari lagi? Ini tanggal 19, masih ada 12 hari lagi. Ya, 11 bulan 12 hari lagi akan kita jalani. Mari saudara, kembali kepada tema daripada tahun ini, yaitu The Year of Faith. Semua pengharapan kita berdasarkan kebenaran firman Allah. Dan percaya, berharap kepada siapa? Kepada Bapa kita. Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab kepada kita. Dan tetap berjalan di dalam kebenarannya. Cari kerajaannya, kebenarannya setiap hari di dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat Anda akan berjalan dengan iman, pengharapan kepada Bapakmu. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan ya kepada kita, apa yang Roh Kudus taruh, apa yang Tuhan taruh di dalam lidah hambamu ini. Tuhan, aku telah sampaikan, dan biar ini boleh menjadi berkat buat kita memasuki bulan-bulan di depan, hari-hari di depan kita di 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.